Hai semua, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Dapur Mak News. Kali ini kita mau buat nastar, tapi ini sedikit beda ya teman-teman. Ini namanya nastar Rosalinda. Adapun bahan dan cara buatnya sangat mirip ya dengan nastar yang biasanya. Ini sangat lumer, lembut, dan juga sangat cantik. Penasaran cara buatnya? Yuk kita tonton videonya. Pertama-tama kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 200 gram margarin. Kemudian kita masukkan 45 gram gula halus. Sebelumnya kita ayak untuk menghindari gumpalannya. Kalau ada yang menggumpal, kita tekan-tekan menggunakan sendok ya. Kemudian ini kita aduk, kita hanya menggunakan spatula ya teman-teman. Kita aduk hingga lembut. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita hanya menggunakan kuningnya saja ya. Kemudian kita lanjut mengaduk. Kita aduk hingga teksturnya creamy. Kemudian kita masukkan 15 gram susu bubuk dan 40 gram tepung maizena. Ini jangan lupa juga diayak ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali. Kemudian 1 atau 1/2 sendok teh vanila bubuk. Kemudian kita aduk rata. Terakhir kita masukkan 300 gram tepung terigu. Kita gunakan protein rendah biar teksturnya lebih lembut ya. Kemudian kita aduk. Kita aduk hingga tidak ada lagi tepung yang tersisa dan teksturnya sudah lembut. Karena sudah berat saat kita menggunakan spatula, kita mengaduk menggunakan tangan saja ya, dengan tangan yang bersih. Ini kita aduk hingga teksturnya lembut dan sudah bisa dibentuk ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil sedikit adonan. Ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian kita cetak menggunakan cetakan berbentuk ring. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita atur di loyang yang sudah kita lapisi baking paper. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat corak atau motif, ini kita menggunakan pinset ya teman-teman. Ini opsional, kalau teman-teman mau polosan juga tidak apa-apa. Kemudian kita beri selai nanas di atasnya. Kita pipihkan bulat pipih. Kemudian sambil kita sisihkan adonan tadi, kita buat adonan motif jaring. Ini kita menggunakan butter sebanyak 30 gram, gula halus sebanyak 15 gram, dan tepung terigu sebanyak 30 gram. Ini kita ayak terlebih dahulu ya. Kemudian ini kita aduk perlahan hingga semuanya tercampur hingga menggumpal. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini.
Kemudian ini kita masukkan di kantong segitiga ya, atau piping bag seperti ini. Kemudian kita ikat ujungnya. Lalu jangan lupa kita gunting ujungnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aplikasikan atau kita buat motif jaring di atas adonan atau kue yang sudah kita bentuk tadi, seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita mau menggunakan atau kita mau mengoles kuning telur, kita oles sebelum kita membuat jaringnya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah kita oles kuning telur, kemudian kita buat jaring di atasnya. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Sangat cantik. Sekarang kita panggang. Kita panggang selama kurang lebih 30 sampai 40 menit dengan suhu 165 menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Kalau memakai oven tangkring, apinya sedang saja ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, sangat cantik. Kemudian kita lanjut membentuk atau mencetak adonan, sisa adonan yang ada ya teman-teman, hingga selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat motif menggunakan pinset. Kemudian sebelum kita timpa dengan selai nanas, kita oles terlebih dahulu dengan kuning telur. Kemudian kita beri selai nanas di atasnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat motif jaring. Sangat mudah ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjutkan hingga siap kita panggang. Nah, setelah matang, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kue nastar yang sangat cantik. Selamat mencoba. Nantikan terus video dari channel Dapur Mak News. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you on the next video. Bye teman-teman.